sekitar jam 9 malam. Beberapa orang yang salaman dengan mempelai wanita, mereka merasa kalau tangan si mempelai wanita ini basah. Dan ketika turun, mereka lihat tangan gitu ya, sambil dicium gitu, dibau-bau gitu. Dan tangan mereka ini pada bau bangkai semua. Baunya itu benar-benar nyengat dan gak enak banget. Dan itu di bawah udah pada ramai kasak kusuk. Kamu nyium bau bangkai gak sih? Bau bangkai banget nih. Dan yang lebih aneh lagi, hampir semua tamu yang ada di situ, yang hadir di situ, itu kayak nggak mengenali wajah si pengantin wanita. Halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan sebuah kejadian yang terjadi udah cukup lama sebenarnya. Pada tahun 80-an di sebuah resepsi pernikahan di mana orang tua dan mempelai sedang berdiri untuk menyambut tamu. Dan proses pemberian selamat gitu ya, salam-salaman dari tamu untuk keluarga dan mempelai sendiri, tiba-tiba para tamu ini mencium bau bangkai yang benar-benar menyengat, dan arah datangnya itu dari pihak mempelai wanita. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Kejadian ini berawal ketika resepsi pernikahan diselenggarain dan para tamu dari kedua mempelai udah mulai berdatangan. Jadi ada sesuatu yang ganjil di acara itu. Ketika waktu masih sore, tamu dari keluarga mempelai wanita datang gitu ya. Mereka kondangan ke situ. Kan kalau di kampung, orang kondangan itu dulu belum zamannya kayak prasmanan gitu ya. Jadi orang datang, mereka nyumbang gitu, kasih sumbangan. Terus nanti ketika mereka pulang dikasih kayak semacam berkat gitu. Dan berkatnya itu nanti ya isinya itu ada nasi, ada lauknya, telur, ayam, dan segala macam gitu ya. Selepas maghrib, mulai nih kejadian anehnya. Banyak laporan dari para tamu. Kalau nasi atau berkat yang mereka terima itu udah pada basi. Bahkan ada belatungnya. Nah, dari pihak mempelai wanita pasti nggak terima dong. Akhirnya beberapa tamu yang ibu-ibu gitu ya, ngebawa berkatnya tadi tuh kembali dan dikasih tunjuk ke keluarga pengantin. Dan ternyata emang bener gitu. Itu lauk, nasinya dah basi semua. Dan di sana juga banyak belatung. Hampir di semua lauk yang ada di situ. Akhirnya pihak dari mempelai wanita percaya. Dan mereka jadi mikir gitu. Pasti ada yang aneh nih. Ada sesuatu yang buruk. Pasti ada yang ngerjain nih. Dan hal-hal aneh ini berlanjut sampai malam harinya. Sekitar jam 7 malaman, ini waktunya buat tamu dari kalangan anak mudanya gitu ya. Dan udah mulai terdengar suara-suara gak enak. Ada yang bilang, kok bau ini ya? Bau bangkai. Dan yang ngomong itu gak cuma satu, tapi banyak gitu. Jadi pas para tamu ini datang, naik ke atas gitu ya, ke atas panggung, menuju ke mempelai. Mereka salaman gitu kan, kasih selamat. Dan mereka ini nyium bau bangkai di situ. Sampai akhirnya dari pihak keluarga ini dicariin dari mana asal bau ini. Pihak keluarga sendiri juga nyium ada bau bangkai kayak gitu. Mereka semua pada keliling-keliling gitu ya, nyari-nyari, nyium-nyium di mana sebenarnya bangkai ini ada. Tapi pada nggak nemu apa-apa. Nggak ada satupun bangkai tikus atau
bangkai apapun gitu ya. Nggak ada, benar-benar bersih. Tapi bau itu benar-benar menyengat. Dan makin malam itu kata warga malah lebih ngeri lagi. Jadi saat masih acara salam-salaman gitu ya, sekitar jam 9 malam, beberapa orang yang salaman dengan mempelai wanita, mereka merasa kalau tangan si mempelai wanita ini basah. Dan ketika turun, mereka lihat tangan gitu ya, sambil dicium gitu, dibau-bau gitu. Dan tangan mereka ini pada bau bangkai semua. Baunya itu benar-benar nyengat dan gak enak banget. Dan itu di bawah udah pada ramai kasak kusuk. Kamu nyium bau bangkai gak sih? Bau bangkai banget nih. Akhirnya mereka yang barusan kasih selamat ke mempelai gitu ya, pada celingak-celinguk tuh nyari tempat buat nyuci tangannya masing-masing. Dan yang lebih aneh lagi, hampir semua tamu yang ada di situ, yang hadir di situ, itu kayak nggak mengenali wajah si pengantin wanita. Padahal mereka kan temenan gitu ya, yang hadir waktu itu. Para tamu ini ngerasa kalau itu bukan mukanya si mempelai wanita yang sebenarnya. Mukanya lain. Mukanya ini berubah gitu. Pas sore tadi itu masih mukanya si pengantin. Tapi giliran udah malam udah berubah. Ya emang sih ya. Kalau jadi pengantin itu pasti kan pakai make up dan segala macam gitu ya. Atau orang bilang itu manglingi gitu. Tapi ini tuh parah banget. Mukanya ini benar-benar beda dan jadi lebih menyeramkan. Mukanya tuh pucat banget dan kelihatan sedikit beruban gitu jadinya. Dan jadi lebih mirip kayak orang tua gitu. Dan makin malam, kasak kusuk para tamu yang datang tuh makin rame lagi. Sekitar jam 10 atau 11 gitu ya. Biasanya udah mulai sepi kan. Cuma tinggal beberapa tamu aja. Tapi malam itu bukannya sepi, makin rame. Bahkan beberapa orang tamu yang tadinya udah pulang, mereka tuh balik lagi. Karena pas di jalan gitu ya, mereka kan saling ngobrol gitu ya. Dan ngerasa ada sesuatu yang aneh nih. Jadi mereka semua tuh mutusin buat balik lagi ke acara resepsi itu. Karena makin rame dan ngerasa ada yang aneh gitu kan, si mempelai pria nih nengok ke arah istrinya. Pengennya ngobrol tentang yang sedang terjadi gitu. Tapi ketika dia noleh, dia ngelihat istrinya ini disemutin gitu. Jadi banyak semut yang warawiri di muka si istrinya ini. Pokoknya nggak wajar lah. Tapi si pengantin wanitanya sendiri tuh kayak biasa aja gitu. Kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Dan makin lama diliatin sama si pengantin pria, malah keluar tuh beberapa belatung dari hidung, lubang hidung gitu ya, keluar belatung. Dan dari lubang telinga juga tuh keluar belatung. Otomatis pengantin prianya shock dong. Astagfirullahaladzim, ini kenapa dek? Kamu kenapa? Nah, si pengantin wanita ditanya kayak gitu, dia cuma ngelirik doang gitu, sambil senyum. Aneh banget kan? Karena heboh gitu kan ya, dari pihak keluarga ini naik ke atas panggung. Dan bener aja, apa yang dilihat si mempelai pria ini benar-benar terjadi. Banyak semut dan belatung di muka si mempelai wanita. Akhirnya mau gak mau si pengantin wanita diturunin dong. Awalnya dia gak mau turun tuh, dia nolak. Tapi dipaksa turun dan dibawa masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, karena banyak belatung yang berjatuhan ke baju gitu ya, sama pihak keluarga dibuka tuh bajunya.
Dan lagi-lagi mereka semua shock di situ. Di bagian dadanya itu ya, di ujungnya itu keluar belatung juga. Benar-benar malam itu jadi malam yang histeris gitu. Ada panik semua. Dan ternyata yang keluar belatung itu nggak cuman dari lubang yang ada di kepala aja, tapi di lubang-lubang yang lain pun juga ngeluarin belatung. Pihak keluarga mikir ini tuh bukan sesuatu yang wajar. Akhirnya dicari deh tuh warga di situ. Ya bisa dibilang orang yang ngerti lah sama hal-hal yang kayak gitu. Buat nyembuhin sama cari tahu tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, ternyata pas di Terawang gitu ya, sama si dukun, ditanyain ini pengantin wanita maupun prianya, kalian pernah nggak sih punya masalah dengan orang lain? Kalian pernah nggak nyakitin orang lain? Awalnya mereka berdua nggak ngeh gitu ya, atau lebih tepatnya nggak inget pernah berbuat salah ke orang lain. Tapi setelah mereka inget-inget lagi, mereka bilang, kami kemungkinan punya masalah dengan seseorang yang lumayan deket, Mbah. Terus diceritain deh tuh. Jadi, suatu hari gitu ya, sebelum acara pernikahan itu, temennya si mempelai wanita ini dateng. Dan biasalah mereka itu ngobrol-ngobrol santai gitu. Sampai si mempelai wanita ini bilang, ayo kapan nih nyusul? Keburu tua lo. Sebenarnya itu kan kalimat yang wajar gitu ya, bercanda. Tapi ternyata si temannya ini ngerasa tersinggung dan dia cerita ke pamannya. Sedangkan pamannya dia ini dukun santet. Karena si paman ini saking sayangnya gitu ya, akhirnya dikerjain tuh sama si paman si dukun ini. Dan terjadilah semua hal-hal atau keanehan yang terjadi sepanjang acara resepsi itu. Dan si orang pinter yang nolongin pengantin itu nyaranin buat minta maaf ke temannya si pengantin itu. Akhirnya mereka berdua nurut gitu ya. Dan keesokan harinya mereka berdua pergi tuh ke rumah temannya itu buat minta maaf dan klarifikasi gitu ya. Kalau mereka berdua ini sebenarnya nggak ada niatan jelek sama sekali, atau niatan buat nyakitin atau ngeledek gitu. Semua murni cuman bercandaan aja, nggak ada niat lain selain itu. Akhirnya mereka semua ngobrol di situ gitu ya hari itu, dan akhirnya mereka berdamai. Setelah beberapa waktu, semua keadaan kembali normal lagi dan si mempelai wanita ini udah normal lagi gitu. Nggak ada hal-hal aneh lain yang terjadi. Semuanya berjalan wajar sampai hari ini. Udah segitu teman-teman, cerita tentang kejadian aneh yang terjadi di sebuah resepsi pernikahan. Balik lagi ya teman-teman, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul, kita mesti tetap menjaga sopan santun dan berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat gitu. Bisa saja yang sebenarnya niat kita cuma bercanda, tapi penerimaan orang lain itu berbeda gitu. Jadi kita mesti lebih introspeksi diri lagi dan tetap menjaga tenggang rasa dan sopan santun. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah segitu teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah nge-like, udah nyempetin komen, dan yang udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan siapapun itu
Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun gitu ya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.